Halo guys, di dunia yang dipenuhi kisah, hanya sedikit yang mampu membuat kita terdiam, berpikir, dan tenggelam dalam narasi yang tak terlupakan. Selamat datang di channel The Novel Speaks, tempat di mana setiap kata menjadi dunia, dan setiap cerita hidup kembali lewat suara. Mari kita lanjutkan kisah Kim Dokja di Omniscient Reader's Viewpoint. Bab 263, episode 49, yang terbaik dalam sesuatu, 5. Atribut Yu Jong-hook berevolusi, dan permainan mengalir seperti air. Peserta Yu Jong-hook telah membunuh pembantu pendiri umat manusia. Peserta Yu Jong-hook telah memenangkan gelar legenda hidup. Para konstelasi belum menyesuaikan diri dengan permainan ini dan tidak dapat mengikuti gerakan Yu Jong-hook. Dalam hal pemanfaatan item permainan, pemahaman medan dan bonus tambahan, para konstelasi kalah jauh darinya. Peserta Yu Jong-hook mulai menulis mitos baru di medan pertempuran mitos. Peserta Yu Jong-hook sedang menaikkan namanya dalam peringkat medan pertempuran mitos. Kemenangan atau kekalahan ditentukan dalam sekejap. Batas waktu permainan pertama telah berakhir. Tim pemenang akan ditentukan berdasarkan poin yang diperoleh dalam batas waktu. Tim pemenang dari permainan pertama adalah Kompleks Industri Yu Jong-hook, Kim Dokja. Kami mendapatkan total 6 poin. Selain itu, kalimat yang kami rebut dari tim lawan membuat kami memiliki 2 kalimat. Bunga dari kisah itu mekar di wilayah iblis yang kejam. Jang Ha-yung menatap kalimat yang kami peroleh beberapa kali, sebelum mendongak kosong. Kita benar-benar menang? Iya, aku juga masih sulit mempercayainya. Dalam kondisi apapun, kami berhasil meraih kemenangan pertama melawan konstelasi kuat. Ini bukan sekedar hal yang bisa dibanggakan hanya karena berhasil sesuai rencana. Raja Iblis Nafsu dan Amarah sedang menatapmu dengan penuh minat. Banyak konstelasi bersorak untuk Kompleks Industri Yu Jong-hook, Kim Dokja. Kamu mendapatkan 100.000 koin masing-masing sebagai hadiah untuk permainan pertama. Aku melihat Yu Jong-hook berjalan mendekat dari kejauhan. Aku ingin mengatakan sesuatu yang baik, tapi Yu Jong-hook lebih dulu membuka mulut. Pesan-pesan itu dikirim oleh orang ini. Sebelum aku bisa bertanya apa maksudnya, Biu muncul dari pelukannya. Baat! Biu tampak bersemangat, menggayungkan boneka Uriel seperti mainan. Konstelasi hakim api yang seperti iblis bersikeras tidak mengatakan apa-apa. Biu melemparkan boneka itu ke udara lalu masuk ke pelukanku. Aku mengelus-elus kepalanya sebentar sebelum bertanya pada Yu Jong-hook yang memungut boneka itu. Kemana saja kau pergi? Aku pergi ke sekitar Meledon. Kenapa ke sana? Ada item yang harus kudapatkan. Item apa? Kamu tak perlu tahu. Ekspresi Yu Jong-hook tampak agak kesal saat menatapku. Selain itu, aku pikir akan lebih baik mulai dari posisi yang tak terduga untuk seleksi ini. Itu keputusan yang bagus. Dalam ronde pertama, lokasi muncul spawn berbeda tergantung tempat di mana kamu berada saat itu. Yu Jong-hook tidak berangkat dari tempat yang sama dengan kami. Jadi bisa mengumpulkan item melalui rute berbeda. Itu memudahkannya menyerang musuh. Haha, hal luar biasa telah terjadi. Namun permainan belum berakhir sampai benar-benar berakhir. Suara bintang yang berekspresi semangat karena kami menang terdengar di udara. 5 menit lagi permainan kedua akan mulai. Ini bukan waktunya untuk mabuk kemenangan. Permainan ini memiliki total 3 ronde. Aku memandang anggota timku yang lelah. Tubuh Samyangdang dan Osu yang mati telah hidup kembali. Sekarang kita hanya perlu menang sekali lagi. Permainan selesai jika kita menang 2 ronde. Jadi semuanya bertahan sedikit lagi. Aku berusaha menyemangati mereka, tapi kondisi timku buruk. Samyangdang, kenapa kamu seperti itu? Samyangdang telah berubah menjadi gong kayu dan mengeluarkan suara gemeretak. Itu, aku terlalu banyak menghabiskan probabilitasku. Dalam permainan ini,
Kematian bukan berarti lenyapnya tubuh inkarnasi, namun sumber daya yang dikonsumsi tetap berkurang. Osu? Ip. Seperti Samyangdang, Osu mati di ronde sebelumnya dan sekarang hampir sekecil tikus. Mereka berdua kehabisan probabilitas dan energi. Para konstelasi dengan peringkat sama pun bisa memiliki perbedaan besar karena jumlah dan kualitas kisah yang mereka kumpulkan. Han Meng-u bermuka mulut, aku tak bisa lagi. Dia berhasil kabur terakhir permainan. Seperti kadal, kakinya yang terpotong perlahan tumbuh kembali, tetapi wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Tak apa, kamu sudah bekerja keras. Meskipun kekuatan konstelasi ditekan, mereka tetap makhluk luar biasa. Menghadapi status konstelasi selama lebih dari 1 jam membuat inkarnasi normal akan hancur. Satu-satunya penghiburan adalah bahwa Breaking the Sky Master tidak terluka. Dalam permainan pertama, Breaking the Sky Master membantu Yu Jong-hook membunuh 1 konstelasi. Sekarang tim kami tinggal Yu Jong-hook, aku, Jang Ha-young, dan dia. Hanya 4 orang, jelas tidak cukup untuk menang. Kemudian Yu Jong-hook berkata, aku akan mencoba memanggil bantuan tambahan. Kamu punya konstelasi? Aku tidak tahu apakah bantuan bisa datang tepat waktu. Aku hanya akan meletakkan mereka di daftar. Aku tidak tahu siapa yang akan dipanggilnya. Apakah dia masih punya hubungan di waktu ini? Yu Jong-hook melanjutkan. Kita harus mengubah rencana untuk ronde kedua, termasuk posisi kita. Kenapa? Bukankah bisa sama seperti sebelumnya? Tanya Jang Ha-young. Yu Jong-hook melihatku dan menggelengkan kepalanya. Aku yang menjawab. Atribut Yu Jong-hook memang kuat, namun tidak tak terkalahkan. Sepertinya begitu. Itu karena para konstelasi belum memahami permainan ini. Mulai ronde kedua, penalti status akan sedikit dikurangi. Para konstelasi yang tadinya meremehkan kita, akan mulai mengumpulkan atribut dan skill permainan dan memperkecil jarak, dengan koin yang melimpah. Yu Jong-hook memang punya ruler of amusement, tapi kekuatannya terbatas. Aku berpikir sejenak, lalu berkata, aku punya ide. Kami memutuskan bekerja sama dengan kompleks industri Birkan. Ya, kamu menyuruhku bekerja sama dengan Papyrus. Ini bukan waktunya memisahkan air panas dan air dingin. Duke Meledon yang menyerupai badak mengembuskan nafas berat. Semua konstelasi di medan pertempuran telah dikalahkan oleh 1 inkarnasi. Mereka lengah dan diserang dari belakang, atau terpancang di belakang kaki. Ada pula yang kalah dalam duel 1 lawan 1. Kita tidak bisa membiarkan mereka menang lagi. Kamu tahu itu. Jangan khawatir, aku ceroboh di ronde pertama. Tapi kali ini berbeda. Pendiri umat manusia menggertakkan gigi dan mengangkat tombak primitif. Aku sudah cukup belajar tentang permainan ini. Pesan-pesan muncul di udara. Konstelasi pendiri umat manusia telah membeli skill talenta khusus permainan. Konstelasi burung pemakan petir telah membeli item Master Game seminggu. Dukabi tersenyum lebar melihat pesta berbelanja mendadak itu. Wah, para konstelasi, sampai segitunya juga ya. Meskipun tidak suka dengan ejekan itu, harga diri mereka yang hancur lebih penting. Mari kita mulai. Permainan dimulai dan para konstelasi bergerak serentak. Atribut dan item mereka berpengaruh besar. Mereka memanfaatkan medan dan memahami bagaimana stigma dan skill mereka diterapkan. Target utama mereka jelas, sang inkarnasi yang tidak dapat dipahami. Jika dia mati, permainan berakhir. Di sana, petir pemakan beruk meluncur menciptakan angin kencang. Di antara semak-semak yang disapu angin, pemilik pedang muncul. Yu Jong-hook, sekarang. Begitu Duke Meledon memberikan aba-aba, 4 konstelasi menyerang sekaligus. Kali ini berbeda. Tombak primitif Manu diayunkan diikuti sinar dari Raja Oedipus. Yu Jong-hook tidak bisa menghindarinya sepenuhnya, darah mengucur dari lengannya. Bayangan General of Wonara membelah diri, menyerang celah yang terbuka. Tongkat tajam melesat menghantam sisi tubuhnya. Meskipun kekuatan konstelasi dibatasi, namun Yu Jong-hook terluka parah. Di bawah sekeras apapun, namun masih bisa bertahan. Ngapain dia masih hidup? Duke Meledon merasakan ada sesuatu yang aneh dan menggunakan skill untuk memeriksa kondisi Yu Jong-hook.
Mengejutkan, kesehatannya masih 70%. Orang ini, kesehatannya teraneh. Jangan-jangan teringat pertikan suara konstelasi dari belakang. Mereka mungkin mengira Yu Jong-hook adalah petarung serbaguna. Breaking the Sky Master? Atas isyaratku, Breaking the Sky Master melesat seperti cahaya, menembus tubuh Thunder Eating Bird. Burung itu jatuh terhempas, dan Breaking the Sky Master mencabik tubuhnya dengan taring. Begitu posisi kami diketahui, 3 konstelasi lain berlari ke arah kami. Jang Ha-young yang terkena penalti kelincahan jelas sulit menang di jarak dekat. Tapi kali ini berbeda. Kim Dok-jah, belikan aku 10 detik. Mengerti? Jang Ha-young mengambil posisi. Tangan kiri di depan, tangan kanan tertarik ke belakang menyiapkan pukulan. Dalam permainan ini, stigma dan skill dengan kekuatan besar dianggap ultimate. Hanya bisa dilepaskan dengan poin. Jang Ha-young menggunakan poin hasil ronde sebelumnya. Dalam permainan ini, stigma dan skill dengan kekuatan besar dianggap ultimate. Hanya bisa dilepaskan dengan poin. Jang Ha-young menggunakan poin hasil ronde sebelumnya. Dalam permainan ini, stigma dan skill dengan kekuatan besar dianggap ultimate. Hanya bisa dilepaskan dengan poin. Jang Ha-young menggunakan poin hasil ronde sebelumnya. Pembantu Jang Ha-young mengaktifkan Breaking the Sky Force Punch level 10. Suara ledakan keras bergema dan angin besar meledak dari tunjunya. Serangan itu menghancurkan sinar Oedipus dan melibas 2 konstelasi sekaligus. Itu adalah teknik Breaking the Sky Force Punch. Jurus yang diciptakan Breaking the Sky Sword Saint hanya karena bosan. Aku tak menyangka sesuatu yang dibuat karena bosan bisa sekuat ini. Pembantu Jang Ha-young telah membunuh Thunder Eating Bird. Pembantu Jang Ha-young telah melumpuhkan General of Vanara. Kupikir cukup jika bisa mengalahkan 1 konstelasi, tapi ternyata 2. Bukankah sudah kubilang aku pekerja keras? Katanya sambil tersenyum lelah. Dia pasti membuat kesepakatan dengan Unidentified Wall agar bisa tumbuh secepat ini. Bunuh dia! Para konstelasi yang marah berlari serampangan, dan Jang Ha-young berlari menyongsong mereka. Kim Dok-jah, pergi, jalankan sesuai rencana. Jika aku mencoba menolongnya sekarang, semuanya akan terlambat. Aku berlari ke arah ngarai membawa kalimat kami. Sesaat kemudian terdengar teriakan. Pembantu Breaking the Sky Master telah terbunuh. Pembantu Jang Ha-young telah terbunuh. Sial. Untungnya Yu Jong-hyuk masih baik-baik saja. Apakah dia tanker atau serba bisa? Yu Jong-hyuk tetap Yu Jong-hyuk. Aku turun ke dasar nyarai, dan kabut gelap mulai menyelimuti sekitar. Aku sudah menghitung waktu ini. Jika kabut muncul, berarti monster akan segera datang. Namun, aku merasakan aura konstelasi dari atas tebing. Kau cepat juga, Raja Debil Penyelamat. Langkah yang tak terduga. Harusnya pihak Meladon masih sibuk melawan Yu Jong-hyuk. Bagaimana bisa mereka sampai di sini? Dari bayangan di batu, aku melihat sosok mumi raksasa dan Dewi berekor kalajengking, Firaun terakhir Cleopatra, dan Dewi kalajengking Serket. Dan di sisi mereka, Raja Oedipus. Aku tersenyum pahit. Jadi kalian memutuskan untuk bergabung ya? Ekor Serket menegang dan menembakkan duri beracun ke arahku. Aku hendak menghindar, tapi perbantua dari Firaun terakhir melilit kakiku. Dalam posisi terikat seperti ini, aku pasti mati. Oedipus menyiapkan serangan terakhir, aku spontan meringkuk. Badai energi menghentam tubuhku. Tawa konstelasi menggema, yakin bahwa aku telah mati. Peserta Raja Debil Penyelamat akan menerima efek kompensasi posisi. Peserta Raja Debil Penyelamat akan menukar poin kemenangan dari permainan sebelumnya. Peserta Raja Debil Penyelamat akan membuka skill tertentu dengan poin tersebut. Aku perlahan berdiri di tengah debu. Tawa mereka terhenti. Ketika melihat aku, pulu putih membungkus tubuhku, melindungiku tanpa luka sedikit pun. Skill eksklusif bookmark telah diaktifkan. Sudah lama sejak aku menggunakan bookmark ketiga ini.
Aku sempat ragu karena merasa tidak sopan terhadap Dokabekiku. Pemahaman Anda terhadap orang ini sangat tinggi, kemampuan skill meningkat. Skill eksklusif, kepekaan Raja Binatang level 10+1 telah diaktifkan. Aku merasakan kehangatan Biu di pelukanku. Bookmark ketiga, Beastmaster Shin Yusung. Aku menatap konstelasi di atas ngarai dengan bulu putih menyelimuti tubuhku. Bookmark ini memiliki karakter yang berbeda dengan Yu Jung Hyuk. Yu Jung Hyuk fokus pada kekuatan, sedangkan aku adalah serbaguna. Aku memang tidak sekuat Yu Jung Hyuk, juga tidak secepat belajar seperti Jang Hayung. Namun, aku memiliki sesuatu yang lebih baik dari mereka. Aku minta maaf, tapi akulah serbaguna di permainan ini. Pemilihan Raja Debil akan berakhir di ronde kedua. To be continued. Dan begitulah akhir dari bab 263 yang terbaik dalam sesuatu 5. Kemenangan pertama berhasil diraih, tapi perang belum akhir. Saat para konstelasi mulai serius, Kim Dok-ja pun menunjukkan taringnya, membuka kekuatan sejati dari Beastmaster Shin Yusung. Apakah kemenangan mereka akan berlanjut di ronde kedua? Kita akan melihat jawabannya di bab selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah Omniscient Reader's Viewpoint. Sampai jumpa di episode selanjutnya.